Shalom yang ada di Tiongkok, Shalom yang ada di Poro Petung, Tuban. Shalom yang ada di Australia, di Amerika, di beberapa kota yang tergabung di dalam ibadah bersama kami di saat ini, di mana hari ini masih hari Sabtu ya di Amerika. Selamat bergabung, mari kita persiapkan hati dan pikiran kita untuk masuk di dalam ibadah, kita menikmati hadirat Tuhan bersama-sama. Mari kita berdoa. Bapa yang baik, Bapa yang kami kenal di dalam nama Tuhan Yesus, Allah yang dahsyat, yang luar biasa, yang kami tahu, yang kami kenal, dan kami bisa menikmati kasih-Nya. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur. Sekalipun kami ada di tempat yang berbeda, di ruang dan waktu yang berbeda, kami percaya hadirat-Mu menembus batas. Kau sanggup Tuhan, menyatukan hati dan pikiran kami di dalam Engkau. Bapa, kami menyerahkan tubuh, jiwa, roh kami di tempat kami masing-masing. Tutup bungkus kami dengan kuasa darah-Mu. Tawan kami di dalam hadirat-Mu yang kudus. Bapa, tolong kami. Perkenanan-Mu atas kami semuanya. Lawatan-Mu atas kami semuanya. Tuhan, terima kasih. Kami menyerahkan ibadah ini. Dari awal, pertengahan, hingga akhir. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa, bersyukur, berserah. Haleluya. Haleluya. Amin. Hanya Dia, Yesus Tuhan kita, yang layak dipuji, disembah. Mari bersama-sama. Alam semesta melukiskan kebesaran Tuhan, bumi dan surga menyanyikan kemuliaan nama-Mu, oh Sana, oh Sana. Alam semesta melukiskan kebesaran Tuhan, bumi dan surga menyanyikan kemuliaan nama-Mu, oh Sana, oh Sana. Layak dipuji, disembah, Kaulah yang bertata dulu, sekarang, dan selamanya. Raja atas segala raja, nama-Mu besar termulia. Mari bersama-sama dengan kesungguhan hati kita pujikan. Alam semesta melukiskan betapa besar Tuhan. Alam semesta melukiskan kebesaran Tuhan, bumi dan surga menyanyikan kemuliaan nama-Mu, oh Sana, oh Sana. Layak
dipuji, disembah, Kaulah yang bertata, dulu, sekarang, dan selamanya. Raja atas segala raja, namamu besar, termulia, Hosana. Hosana, Hosana. Hosana. Hosana, Hosana bagimu. Hosana, layak dipuji, disembah, Kaulah yang bertata, dulu, sekarang, dan selamanya. Raja atas segala raja, namamu besar, termulia, Hosana. Hosana, Hosana. Hosana, Hosana bagi Sang Raja. Hosana. Hosana. Layak dipuji, disembah, Kaulah yang bertata, dulu, sekarang, dan selamanya. Raja atas segala raja, namamu besar, termulia. Namamu besar, termulia. Namamu besar, termulia. Haleluya, haleluya, haleluya. Engkau yang layak dipuji, Engkau yang layak disembah, Engkau yang layak ditinggikan, dulu, sekarang, dan sampai selama-lamanya. Engkau Raja di atas segala, namamu yang termasyhur di seluruh penjuru dunia. Kami rindu Tuhan, semua makhluk di bumi ciptaanmu menyembah Engkau, Raja di atas segala raja. Mari bersama jemaat yang dikasihi Tuhan, alam semesta melukiskan kebesaran Tuhan. Mari kita pujikan dengan sungguh-sungguh di hadapan Tuhan. Ungkapan hati kita mengagumi Tuhan. Mari bersama-sama. Haleluya. Alam semesta melukiskan kebesaran Tuhan. Bumi dan surga menyanyikan kemuliaan namamu. Hosana. Hosana. Layak dipuji, disembah, Kaulah yang bertata, dulu, sekarang, dan selamanya. Raja atas segala raja, namamu besar, termulia. Namamu besar, termulia. Namamu besar, termulia.
Kami mau menyembah-Mu Tuhan. Kami mau meninggikan nama-Mu sepanjang hidup kami. Kami mau Tuhan, di dalam hidup kami hanya Engkau satu-satunya yang kami andalkan, yang kami percaya. Yesus, Raja yang besar, agung dan mulia. Yesus, yang duduk bertata, memerintah di bumi dan di surga, untuk selama-lamanya. Kami percaya penyertaan-Mu sempurna, janji-Mu ya dan amin, dan Kau genapi. Yesus, kami bersyukur, apapun yang terjadi, Engkau baik, Engkau baik, untuk selamanya. Kami percaya Tuhan, Engkau menyertai, menuntun langkah kami ya Bapa, dengan pertolongan Roh-Mu yang kudus. Kami bersyukur Tuhan, jalan-Mu tak terselami, tapi kami percaya. Sekalipun kami tidak mengerti, sekalipun kami tidak tahu, kami tetap percaya. Tiada yang mustahil bagimu, tiada yang tidak mungkin bagimu. Kami bersyukur. Haleluya, sembah Yesus, sembah Raja yang mulia, Bapa di surga. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus, kami percaya Tuhan, tidak ada yang kebetulan di dalam hidup kami. Semuanya sanggup Engkau genapi. Apa yang sudah Engkau firmankan, semuanya jadi dan kami percaya Tuhan. Kami orang-orang yang mengandalkan Engkau, maka akan menemukan Engkau secara pribadi. Kami akan mengenal Engkau secara pribadi dan kami akan menemukan Engkau di dalam hidup kami, di dalam keseharian kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih dalam nama Yesus. Hanya di dalam Engkau terletak kekuatan. Hanya di dalam Engkau ada ketenangan yang sejati. Kami percaya Tuhan. Terima kasih Bapak. Terima kasih Yesus. Mari jemaat yang dikasihi Tuhan. Tenanglah hati kita semuanya saat ini. Karena Tuhan yang memimpin kita. Mari kita merasakan kuasanya yang dahsyat di dalam hidup kita. Jangan sampai dunia merebut kita dari kasih. Haleluya. Mari bersama-sama kita pujikan. Tenanglah kini hatiku, Tuhan memimpin langkahku. Di tiap saat dan kerja, tetap ku rasa tangan.
Tenanglah kini hatiku, Tuhan. Haleluya. Tenanglah kini hatiku, Tuhan memimpin langkahku. Di tiap saat dan kerja, tetap ku rasa tangannya. Tuhanlah yang membimbingku, tanganku dipegang teguh. Hatiku berserah penuh, tanganku dipegang teguh. Tenanglah hatiku, terima kasih Tuhan. Mari bersama-sama kita pujikan dari awal. Tenanglah kini hatiku, Tuhan memimpin langkahku. Di tiap saat dan kerja, tetap ku rasa tangannya. Tuhanlah yang membimbingku, tanganku dipegang teguh. Hatiku berserah penuh, tanganku dipegang teguh. Terima kasih Tuhan, kami mendapat ketenangan karena kami tahu Engkau yang memimpin setiap langkah kami. Dan kami merasakan tangan-Mu memegang kami. Terima kasih atas bimbingan-Mu. Terima kasih Tuhan, hati kami mau terus berserah. Terima kasih Yesus. Terima kasih. Terima kasih Yesus. Terima kasih Roh Kudus. Kami bersyukur. Haleluya. Mari lebih semangat lagi. Kita pujikan. Tiap langkahku diatur oleh Tuhan. Haleluya. Terima kasih Bapak. Tiap langkahku diatur oleh Tuhan, dan tangan kasih-Nya memimpinku dengan iman di tengah badai dunia menakutkan. Hatiku tetap tenang teduh. Tiap langkahku, ku tahu Tuhan yang pimpin ke tempat tinggiku diantarnya, hingga sekali nanti aku tiba di rumah Bapa surga yang bakal. Yo yang percaya dengan iman kita, pujikan dari awal dengan sungguh-sungguh, dengan semangat semuanya. Yuk, yang percaya langkahnya diatur Tuhan, mari bersama-sama. Tiap langkahku diatur oleh Tuhan,
memimpinku di tengah badai dunia menakutkan. Hatiku tetap tenang teduh. Tiap langkahku ku tahu Tuhan yang memimpin. Setempat tinggiku yang ternyata hingga sekali nanti aku tiba di rumah Bapa surga yang bakal. Sekali lagi dengan lebih semangat lagi. Tiap langkahku diatur oleh Tuhan, amin. Dan tangan kasih-Nya memimpinku. Haleluya. Di tengah badai dunia menakutkan, hatiku tetap tenang teduh. Tiap langkahku ku tahu Tuhan yang pimpin. Ke tempat tinggiku dihantarnya hingga sekali nanti aku tiba di rumah Bapa surga yang bakal. Di rumah Bapa surga yang bakal. Di rumah Bapa surga yang bakal. Amin. Siapa yang percaya, setiap langkah kita diatur Tuhan. Yes, amin. Amin. Walaupun badai sebesar apapun, kalau kita percaya bahwa langkah kita diatur Tuhan, maka kita tidak takut oleh apapun ya. Kita tetap kuat, kita tetap berdiri tegak karena Tuhan yang menopang kita, karena Tuhan yang memegang kita. Jadi jangan takut, jangan gentar. Mari terus percaya bahwa Tuhan kita, Tuhan yang sangat keren. Yang percaya, mari bersama saya berkata, amin. Dalam nama Yesus. Amin. Aiseli bangun. Hore. Haleluya. Kita mau menyambut firman Tuhan. Mama Lina berdoa untuk firman Tuhan. Unmute, bisa dibuka, di unmute. Sudah? Sudah. Oh. Mari kita bersatu dalam doa. Tuhan, puji dan syukur kami panjatkan kehadirat-Mu, di mana pada malam hari ini kami dapat berkumpul untuk mendengarkan sebagian dari firman-Mu. Tuhan, biarlah firman-Mu jadi pedoman dalam hidup kami. Tuhan, bagi Bapak Gembala yang ingin menyampaikan firman-Mu, berkatilah dia. Begitupun dengan kami, hamba-hambanya. Bukalah hati dan pikiran kami, biar apa yang disampaikan Bapak Gembala bisa masuk dalam hati pikiran kami, biar kami dapat menjalankannya. Tuhan, bagi teman-teman kami juga yang belum hadir, bisa hadir pada malam hari ini. Tuhan, jaga mereka dimanapun mereka berada.
Tuhan, terima kasih Tuhan. Tuhanlah yang masuk dalam ibadah kami pada saat ini. Tuhan ajari kami, pimpin kami selalu. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Amin. Amin. Yes. Iya benar. Puji Tuhan, selamat berjumpa kembali jemaat Tuhan untuk sesi kedua. Kita beribadah. Ya. Haleluya. Seperti saya katakan tadi pagi dan kemarin, kalau tidak salah, untuk menjadi pribadi kerohaniannya mau cepat melejit, bertumbuh, dewasa, dan berbuah itu memerlukan energi yang lebih dibanding mereka yang bersantai-santai. Ya, karena mereka yang bersantai-santai dengan mereka yang berlari itu tenaganya berbeda. Jadi kalau kita mau rohaninya naik cepat melejit, kita harus benar-benar lari begitu rupa. Dalam arti kata kita benar-benar sungguh-sungguh mau cepat respon menyerap firman Tuhan. Ya, pasti akan berbeda dengan mereka yang bersantai, yang berlengah-lengah, apalagi yang tidak mau tahu. Alkitab mengatakan kemarin, orang yang tidak mau tahu ya dengan firman Tuhan, saya percaya orang itu adalah orang yang bodoh. Termasuk salah satunya adalah kita. Ya, kalau kita dulu bodoh, kita sesuka hati kita lakukan ini, lakukan itu, ya, yang tidak benar, kita santai, kita pikir itu tidak membawa bahaya bagi kita, tapi ternyata membuat kita semakin berdampak buruk, bahkan mempermalukan Tuhan dan mempermalukan diri kita, kelakuan kita. Nah, oleh karena itu kita butuh terus direnovasi oleh firman Tuhan. Siap-siap kita direnovasi. Jemaat Tuhan, Anda tahu dan pernah melihat bahwa ketika orang merenovasi sebuah rumah atau bangunan, renovasi berarti dia bangunan yang lama itu akan diruntuhkan. Ya, itu diruntuhkan demi mencapai sesuatu bangunan yang diinginkan oleh sang pemilik bangunan tersebut. Begitu pula dengan kita. Kita sebagai orang Kristen yang sebelum dengar firman, hidup lama kita, ya, hidup kita dalam dosa, suka-suka kita, bukan sukanya Tuhan. Setelah kita dengar firman, kita dirobohkan sama Tuhan, diruntuhkan. Supaya bangunan baru, Tuhan mau bangun hidup kita sesuai dengan konstruksi yang Tuhan kehendaki. Nah, inilah tujuan Tuhan. Membuat kita menjadi sebuah bangunan atau konstruksi yang sesuai dengan keinginannya. Bukan sesuai keinginan kita. Iya, Cik. Cara berpikir kita harus cara berpikirnya Tuhan. Cara kita merasakan sesuatu juga harus cara merasa Tuhan. Kalau dulu cara merasa kita bahwa kita punya sesuatu bendawi, itu kita nilai bahwa diri kita berharga. Tuhan runtuhkan konsep seperti itu. Tapi orang yang berharga di dalam dirinya bukan karena hal bendawi, tapi karena hidupnya bernilai di hadapan Tuhan. Itu jauh lebih penting. Nah, ini konsep begini Tuhan gantikan dengan konsep yang tadi. Cara berpikir kita, cara kita merasa diubah oleh Tuhan.
Maka dengan demikian cara bertindak kita pun jadi berubah. Karena cara berpikir dan cara kita merasa sudah berubah, dirombak sama Tuhan, direnovasi. Akhirnya kita nggak memiliki pikiran seperti itu dan perasaan seperti itu. Kita semua akan mendengarkan firman Tuhan tentang yang sangat unik dan luar biasa ini adalah hidup berarti karena janjinya. Saya hidup berarti karena janji Tuhan. Hidup kita ini menjadi berarti karena janji Tuhan. Loh, kenapa? Kalau bukan karena janji Tuhan, hidup kita ini nggak ada artinya apa-apa. Contohnya mana, Pak? Yohanes 3 ayat 16. Yesus berfirman, ya. Maaf, di dalam kitab Yohanes 3 ayat 16. Ya, Yesus berfirman. Yohanes juga berkata, bahwa barang siapa yang percaya kepadaku, kata Yesus. Barang siapa percaya kepada anak tunggal Allah, yaitu Yesus Kristus, ia akan memperoleh keselamatan, bukan kebinasaan. Itu janjinya. Kalau kita tidak mendapatkan janji Tuhan, menerima janji Tuhan, keselamatan itu nggak ada gunanya kita percaya kepada Dia. Kalau kita nggak ada janjinya, Yesus bilang, barang siapa percaya kepadaku, ia tidak akan mati, tetapi hidup. Barang siapa percaya kepada Yesus Kristus, anak tunggal Allah, dia akan menerima keselamatan, tidak binasa. Itu janjinya. Kalau tidak ada kita dapatkan janji itu, sia-sialah percaya kita dengan Dia. Buat apa? Berarti kita hidup sekedar hidup, setelah itu mati, ya udah nggak tahu kemana, nggak jelas hidup kita. Makanya supaya jelas hidup kita, Dia memberikan janjinya. Jadi jemaat Tuhan, hidup Anda dan hidup saya sangat berarti. Amin. Sangat berarti. Ingat, hidup Anda dan hidup saya berguna berarti karena janji Tuhan. Ada banyak janji-janji Tuhan di Alkitab. Yang pertama, barang siapa percaya kepada Yesus, dia akan selamat, tidak binasa. Ya, barang siapa yang percaya kepada Yesus Kristus, dia akan memperoleh hidup yang kekal selama-lamanya. Barang siapa percaya kepada perkataan Yesus, dia mengikuti, dia taat kepada Yesus, dia akan mendapatkan mahkota kemuliaan. Dia mendapatkan upah. Ini janjinya Tuhan. Kalau kita telah mendengarkan firman Tuhan tentang janjinya, sama siapa lagi kita mau percaya? Tidak ada satu Tuhan pun yang pernah berkata demikian loh jemaat. Tidak pernah ada satu Tuhan pun yang berkata seperti itu. Hanya Dia. Luar biasa bukan? Kita aja sangat percaya dengan sahabat kita. Yang juga sahabat kita adalah manusia yang bisa berbuat salah dan lupa terhadap janji. Kita bisa percayanya setengah hidup kepada sahabat kita. Aku percaya kepadamu ya Seli, kamu kan sahabatku. Aku percaya kepadamu. Oke, itu waktu kondisi hubungan baik-baik saja. Coba kalau kondisi tidak baik-baik saja, belum tentu rahasianya
A, si B, sahabatnya Sally, disimpan sama si Sally. Ini cuma sebuah cerita saja, Sally. Kita itu fakta. Kita aja percayanya dengan sahabat setengah hidup. Kita rela bertengkar ikut-ikutan bela sahabat kita. Bahkan sempat berjanji, ayo pertama kali bersahabat. Gak apa-apa ya Sally, saya pakai namamu. Ayo kita bersahabat. Pakai apa? Kelingking. Oke, deal? Deal. Oke, kita berjanji. Pakai kelingking, deal ya. Ada kompak mereka begini. Oke, kita berjanji. Berjanji ya? Oke. Perjanjian kita apa? Nah, ini kan sahabat nih, buat perjanjian. Rahasiamu, rahasiaku. Oke. Kesusahanmu, kesusahanku. Oke. Oke, baik. Benar ya? Oke. Apapun masalah kita nggak boleh ya uber-uber aib kita ya. Nggak boleh uber-uber rahasia kita ya. Siap? Siap. Oke? Oke. Mulai deal mereka. Kesepakatan. Janji. Belum tentu di antara kedua orang ini akan kuat perjanjiannya. Kenapa saya berkata demikian, jemaat? Saya juga punya sahabat lebih dari satu. Mulai saya dari SMP, mulai dari saya SMA sampai kuliah punya sahabat. Tapi semuanya goyah oleh situasi. Semua luntur. Janjinya bohong. Manusia pendusta. Janjinya rapuh. Tapi percayanya kita dengan sahabat itu. Sedangkan Yesus, dia berjanji nggak akan diingkari. Orang Kristen bisa berkhianat. Orang Kristen bisa mengecewakan Tuhan. Orang Kristen bisa meninggalkan imannya hanya gara-gara cuma duit, hanya gara-gara karir, dan sebagainya. Yesus memegang janjinya loh. Kita datang masalah, kita tinggalkan. Aku nggak mau ibadah, malas. Tapi kalau sahabat kita udah dikecewakan pun kita tetap percaya. Bahkan kita nggak ngerti bahwa dia berkhianat bagi kita. Emang nggak ada banyak sahabat berkhianat dengan sahabatnya. Saya melihat banyak, termasuk saya dan yang lain-lain. Ini dua sejoli, sangat dekat dan kental. Ternyata apa? Sahabatnya ini ambil suami sahabatnya. Coba bayangkan. Suaminya digebet sama sahabatnya sendiri. Jadi mereka sekarang jadi rumah tangga. Sahabat kental. Manusia tidak bisa dipegang janji. Itu aja setianya, minta ampun percayanya. Bagaimana dengan Yesus Tuhanmu? Engkau tidak percaya meninggalkan dia karena masalah hidup. Hanya urusan perut, urusan duit, urusan karir, jodoh. Engkau meninggalkan Tuhan. Nggak mau aku mengikut Yesus lagi. Biar aku nggak mau ikut Yesus lagi. Aku tinggalkan dia. Jangan. Yesus nggak akan mengingkari janji. Percayalah. Kalau dia sudah berjanji, tidak mungkin beliau tidak tepat. Saya mau katakan jemaat, kita sama-sama memahami. Hidup berarti karena janji Tuhan. Hidup kita ini berarti karena ada janji Tuhan yang akan digenapi buat kita. Imanmu kepada dia nggak akan sia-sia. Percayalah, kesetiaanmu, pengabdianmu, pengorbananmu kepada dia, apa yang difirmankannya engkau lakukan, percaya engkau akan menuai kelak pada waktunya. Amin. Percaya itu, pegang itu. Meskipun aku Kak berdarah-darah Kak ikut Tuhan Yesus. Meskipun aku terseok-seok Kak betapa susahnya ikut Yesus.
ikut berjuang. Pasti engkau tidak akan kecewa. Pegang firman ini. Yesus berfirman dan berjanji. Kalau namanya janji, kita tahu bahwa janji itu adanya hubungan spesial. Yang pertama, pasti orang itu ya hubungan spesial. Tentunya kalau orang mengikatkan perjanjian lebih dari satu tentunya, betul? Nah, kalau berbicara janji, di dalamnya ada perjanjian. Maka di antara kedua pribadi ini akan menjaga janji suci. Dia akan menjaga perkataannya, tingkah lakunya, bagaimana supaya mereka berdua, dua insan yang berjanji ini tidak merusak persahabatannya. Tidak merusak hubungannya. Orang yang mengikat perjanjian pasti mereka berdua saling mempercayai dan sudah mengenal. Betul? Nggak mungkin tidak mengenal satu dengan yang lain menaruh ikatan perjanjian. Tidak saling percaya. Nggak mungkin. Termasuk dalam perjanjian segala hal. Baik perjanjian usaha, bisnis, perjanjian persahabatan, perjanjian pernikahan. Aku berjanji, saya Beni Susilo Partogia Soloan Tampu Bolon, bahwa saya sebagai suami dari Ririn Rahmawati berjanji akan setia sampai akhir dalam suka dan duka, dalam sakit dan sehat, dalam susah dan senang. Saya berjanji di hadapan Tuhan dan jemaat. Janji dalam bisnis pun demikian. Oke, deal. Kita sepakat keuntungan berbagi sekian persen. Oke, perjanjian ditandatangani pakai materai. Sah. Tidak boleh diingkari. Kalau diingkari, perjanjian saham, perjanjian usaha bisnis, putus. Semua sisi ada ikatan perjanjian, tentunya mereka satu saling percaya dan sudah mengenal. Begitu pula dengan Yesus. Kita menerima janji dia. Kalau satu, kita percaya kepada dia. Kalau nggak percaya, kita nggak terima janji. Kita nggak akan lakukan firman-Nya. Karena nggak percaya perkataan Yesus. Nggak usah percaya kita omongan firman Tuhan. Nggak usah. Karena nggak percaya. Kedua, kita sudah mengenal Yesus dari mana? Firman-Nya. Kita sudah dengar firman-Nya selama ini begitu banyak. Akhirnya kita mengenal, oh ternyata pribadi Yesus seperti itu. Oh kalau orang ternyata menabung di kerajaan sorga, memberi hidupnya bagi banyak orang, bagi Tuhan. Ternyata Tuhan memperhitungkan, aku mau melakukannya. Aku percaya firman-Nya. Nah itu, karena sudah kenal dan percaya dengan perkataan. Lalu dipeganglah janji itu dan dia melakukan perjanjian. Kalau tidak percaya, tidak melakukan perjanjian itu, mohon maaf, kita orang Kristen tak mendapatkan janji Tuhan. Gue nggak percaya kok. Bagaimana saya bisa mempertahankan pernikahan saya dengan istri saya kalau saya tidak percaya dia? Nggak mungkin. Bagaimana saya percaya dengan kolega saya, kolega bisnis, partner bisnis, kalau saya tidak percaya?
Ketiga, ini dicatat, perlu sekali. Orang yang berjanji di antara kedua pihak, dua insan. Saya mau berkata kepada jemaat, pasti memiliki tujuan yang sama. Betul? Betul. Pasti memiliki tujuan yang sama. Ayo kita berjanji dalam suka dan duka, tetap setia ya. Oke, baik. Betul, deal, deal, sepakat. Ada tujuan bersama di sana. Kalau namanya menaruh perjanjian, yang satunya tidak menaruh hati dengan tujuan bersama, nggak bisa. Berarti nggak sejoli namanya. Sahabatnya itu nggak sejoli. Nggak bisa. Jadi jemaat, kalau Anda punya sahabat kental, kalau kalian tidak punya tujuan yang sama, sepakat, sejoli, mohon maaf, kita belum bersahabat dengan orang itu. Kalau masih egois satu dengan yang lain, memikirkan diri sendiri dalam persahabatanmu, saya mau katakan, belum bersahabat dengan orang itu. Berarti nggak mudah cari sahabat. Betul. Emang gampang cari sahabat. Yesus dalam suka dan dukamu. Yesus berfirman, aku sekali-kali tidak akan meninggalkan. Itu janji. Aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau. Itu janji Yesus. Artinya apa? Dalam suka dan duka, Yesus tak akan mengkhianatimu. Waktu engkau meneteskan air mata karena bebanmu begitu berat, Dia tak akan meninggalkanmu. Dia setia mendampingi. Ini janji. Kalau sahabat Anda, belum tentu jemaat, belum tentu. Waktu engkau berduit, waktu engkau tertawa, waktu engkau traktir, dia bisa jadi sahabat kentalmu. Tapi waktu engkau dalam duka, air mata, waktu sakit, waktu engkau membutuhkan dia, belum tentu dia hadir buat itu. Ini fakta, percaya saja. Tapi Yesus yang engkau sembah itu, yang engkau berkorban, kau percaya bagi firman, saya mau katakan, tidak pernah mengecewakan. Percayalah. Dia nggak akan melukai hatimu. Dia nggak akan mau berkhianat. Dia Tuhan, pencipta. Nggak mungkin sang pencipta berkhianat. Malu dia. Beliau itu pasti malu. Masa Tuhan berkhianat? Masa Tuhan pendusta, pembohong? Nggak mungkin. Saya nggak percaya itu. Saya yang berdusta, saya yang berkhianat sama dia, itu betul. Bisa jadi kemungkinan semua terjadi. Tapi maksudnya saya meragukan. Kalau saya masih bisa diragukan, tapi dia nggak bisa diragukan. Dengan demikian, kita pun harus bisa dipercaya. Siapa sini yang ada Alkitabnya? Yang punya Alkitab bisa dibuka. Ada? Biar saya minta tolong dibacakan. Yang punya saja. Di sampingnya, biar mudah. Ada? Bacakan untuk kita, biar saya unmute. Saya buka di sini. Ada yang bisa raise hand, angkat tangan. Ada? Mama Lina ada nggak? Ada Alkitab di tangan? Aku Oke, ada. baik. Tolong dibaca ya. Mama Lina,
Bisa dibuka? Di-unmute? Kak Seli yang mau baca. Coba buka Ibrani pasal 13 ayat 5. Ibrani 13 ayat 5. Siapa yang punya Alkitab? Ayo baca, tolong di-unmute. Bacakan untuk kita. Ibrani pasal 13 ayat kelima. Yang cepat. Ayo. Kita dengar firman Tuhan bersama. Saya boleh? Boleh. Silakan. Ibrani 13 ayat 5, benar? Ya, benar. Silakan, Ya. Pak. Janganlah kamu menjaga-jaga. Janganlah salah. kamu menjaga-jaga di hamba Bukan uang. menjaga. Bukan menjaga. Menjadi. Maaf. Iya. Janganlah kamu menjadi hamba uang dan cukuplah dirimu dengan apa yang ada padamu. Karena Allah telah berfirman, aku sekali-sekali tidak akan membiarkan engkau dan aku sekali-sekali tidak akan meninggalkan engkau. Coba, ini janji Tuhan. Jangan menjadi hamba uang. Cukupkanlah dirimu dengan apa yang ada padamu. Jangan hamba duit. Jangan mata duitan. Kalau sudah lihat duit, udah liar, nggak bisa terkontrol hidupnya. Tapi kalau nggak ada duit, hatinya pilu, sedih, kayak punya beban terberat sedunia gitu. Langsung malas ibadah. Karena apa malas ibadah? Nggak punya duit. Ya elah. Karena bebannya berat sebab tak punya uang. Seolah-olah bebannya paling berat di dunia ini. Yang lainnya gampang aja masalah orang lainnya. Yesus bilang jangan menjadi hamba uang. Cukupkanlah dirimu dengan apa yang ada padamu. Karena Allah telah berfirman, aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau. Dan aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau. Ini janjinya, pegang itu. Hidup kita menjadi berarti karena janjinya. Kalau nggak ada janjinya, buat apa kita percaya pada firman-Nya? Buat apa kita lakukan firman-Nya kalau kita nggak dapat apa-apa? Betul? Kita nggak punya tujuan. Kalau kita nggak berpegang pada janjinya, nggak punya tujuan dong. Hidup ya begitu-gitu aja. Sampai akhir menutup mata selesai ya sudah. Betul apa betul? Bangun pagi, kerja, cuci piring, masak, makan, udah. Kerja, cari uang, selesai, pulang, istirahat, tidur, makan, bangun lagi, terus begitu. Nggak ada tujuan. Walaupun kita punya mobil mewah, rumah mewah, makan, tidur, naik mobil mewah, pulang, jalan-jalan, selesai, capek, tidur, angkat kaki, makan. Gitu terus, ambil pakai mobil mewah. Sama aja, nggak ada guna. Nggak ada tujuan. Kita yang percaya kepada Yesus, hidup kita bisa berarti karena janjinya. Akhirnya kita hidup sesuai dengan apa yang dijanjikannya. Jadi kita punya arah yang tepat. Jelas. Jelas hidup kita. Aku melakukan ini karena ada janji Tuhan. Barang siapa memberi akan diberi. Barang siapa memiliki kemurahan hati, ia akan beroleh kemurahan. Wah, aku harus bermurah hati. Nah, jelas jadi tujuan hidupnya, dia melakukannya. Oh, kalau Tuhan bilang, jangan kumpulkan hartamu di bumi, tapi kumpulkanlah di sorga. Artinya apa? Aku banyak bekerja giat, bekerja cerdas. Kalau Tuhan berkati berlimpah dengan kekayaanku ini, ku buat untuk menabung di sorga, memberi banyak orang, menolong orang. Itu sama aku menabung di kerajaan sorga. Oh, kata Tuhan begitu. Jadi jelas, hidup kita ini terarah, lakukan. Karena apa? Janji Tuhan. Jadi berarti setiap tindakan kita.
Ini luar biasa firman Tuhan. Hidupku berarti karena janji Tuhan. Kalau bukan karena janjinya, kita nggak ada guna melakukan apapun di bumi ini. Kita nggak tahu tujuan kita kemana. Apa yang harus kita lakukan? Nggak tahu. Ibaratnya kita ini orang yang buta menjalani hidup. Oh, firman Tuhan, jangan menjadi hamba uang. Oh, aku harus hidup mencukupkan dengan apa yang ada padaku. Itu kata firman. Aku harus lakukan. Nah, terarah kan? Jelas kan hidupnya? Itu ikatan perjanjian cuma. Mau mendapatkan janji Tuhan? Kenallah Tuhan. Percayalah dengan perkataan. Lakukan perkataan. Pegang kuat di sepanjang hidupmu dan hidupmu. Percayalah, engkau tidak akan dikecewakan. Engkau tidak akan dihianati olehnya. Sebab dia bukan pengkhianat. Saya mau katakan kepada jemaat. Ini ada hubungannya hari Sabtu. Saya akan sampaikan ada paralelnya dari judul ini. Dari dia, oleh dia, dan untuk dia. Saya akan sampaikan buat kita, ini juga luar biasa. Dari dia, oleh dia, dan untuk dia. Ini saya akan sampaikan hari Sabtu datang. Ini unik, luar biasa. Nanti saya akan hubungkan dari dia, oleh dia, dengan dengan Hillel ben Sakar. Ya, makhluk surgawi yang dijatuhkan ke bumi. Dialah yang disebut iblis atau Satan. Ada hubungan dari dia, oleh dia, untuk dia, Tuhan kita. Saya buka sedikit. Hillel ben Sakar, makhluk surgawi. Dia tidak sadari bahwa yang dia miliki itu, yang dikasih oleh Tuhan, kecantikannya, kemegahannya, itu dari Tuhan adanya. Dia cuma menikmati apa yang dari Tuhan diberikan kepadanya. Dia nggak sadar, nggak tahu diri. Ini nanti saya akan sampaikan hari Sabtu dari dia, oleh dia, dan untuk dia. Mari jemaat Tuhan, jangan ragukan Tuhan. Jadi tanpa adanya janji Tuhan, hidup kita nggak ada gunanya. Nggak ada gunanya. Kita nggak akan memperoleh keselamatan. Karena kita percaya kata firman Tuhan. Barang siapa percaya kepadaku tidak akan binasa. Melainkan beroleh hidup kekal. Kita percaya dia. Jadi kita berarti ketika kita percaya kepadanya, kita akan selamat. Tidak binasa. Itu janjinya. Jadi berarti bukan kita percaya kepadanya. Jadi tanpa janji Tuhan, hidupmu dan hidupku nggak ada artinya apa. Apa yang kita lakukan nggak ada artinya. Dan kita nggak jelas tujuan hidup. Kedua tadi, hidup kita nggak jelas tanpa janji. Nggak tahu harus apa yang kita lakukan. Ketiga, karena janjinya lah kita bergairah menjalani hidup. Saya mau katakan jemaat, jujur hidup saya dan istri saya, kami bergairah. Pemicu hidup kami bergairah menjalani hidup itu karena janji itu. Bukan karena situasi, tapi karena janji Tuhan. Hidup kami menjalaninya setiap hari ada gairah. Karena janji Tuhan. Hidup kami bergairah bukan karena duit banyak. Hidup kami bergairah bukan karena diatur oleh fasilitas yang bagus. Hidup kami bergairah, kami jalani hidup sehari-hari bukan karena keren bekennya, keadaan penampilan. Bukan. Karena ada janjinya yang menantikan bagi kita semua, bagi kami.
Kalau kami melakukannya, maka hidup kami bergairah. Semua dikendalikan oleh janji Tuhan. Hidup ini pun melakukan semuanya karena janji Tuhan yang kami dengarkan dan kita akan lakukan. Bergairah. Bergairah. Jangan hidup Anda bergairah ketika punya uang merah-merah, baru bergairah. Nggak punya uang merah-merah, uang gede-gede, nggak bergairah. Berarti gairah kita semua itu ditentukan oleh duit. Kasihan sekali orang seperti ini. Kasihan sekali. Mohon saya ikut turut berduka cita untuk jemaat yang seperti itu. Berduka cita karena nggak berduit. Saya turut berduka cita. Tapi berduka citalah, menangislah saat hidup kita tidak menyenangkan hati Tuhan. Hidup kita nggak bergairah saat hidup kita tidak menyenangkan hatinya, itu baru betul. Waktu kita melukai hati sesama, waktu kita menyakiti perasaan pasangan hidup kita, aduh ini nggak menyenangkan hati Bapak ini. Aduh, itu maunya duka kita. Aduh aku sakit, aku mengasihani diriku sendiri. Aduh kenapa ya orang nggak menjenguk aku ya. Aduh kenapa sahabatku nggak perhatian sama aku lagi. Mengasihani diri, aduh. Aduh, aku sekarang begini keadaanku, aduh. Siapalah yang peduli aku ya. Aduh. Aduh, uangku tinggal sekian. Aduh, tidak cukup lagi untuk makan makanan enak. Aduh, nggak bisa lagi aku keluar main-main. Aduh, menghibur diri. Kalau ada seperti itu di antara kita, saya turut berduka cita. Jangan lagi itu fokus kita. Kita punya gairah hidup karena ada janjinya. Jadi kita melakukan apa yang dikatakan oleh janji firman-Nya. Lakukan saja. Engkau terus melayani pasanganmu. Engkau sungguh-sungguh. Dia cuek. Engkau terus sungguh-sungguh melayani pasanganmu. Tuhan berjanji, Tuhan akan kasih kau upah. Tuhan perhitungkan. Benar. Oke? Jadi bergairah hidup ini. Suamiku nggak perhatian sama aku. Kasih perhatian. Nggak perhatian dia sama aku. Kasih perhatian. Nggak perhatian sama aku. Kasih perhatian. Nggak perhatian sama aku, Kak. Kasih perhatian. Nggak mengerti dia dengan hidupku, Kak. Kasih dia pengertian. Aku aja melayani. Layani saja. Karena ada janji Tuhan menantimu. Yang melakukan yang dapat bagian. Nggak melakukan nggak dapat bagian. Namanya janji. Perjanjian kan? Namanya perjanjian, ada ikatan perjanjian di antara kedua insan. Ada tujuan bersama. Kata Yesus, lakukan firman-Ku, kau dapatkan janji-janjiku, lakukan saja. Kalau kita nggak mau, nggak dapat bagian itu. Nggak mungkin. Jadi jangan kita berkata, aku ini anak Allah, anak kerajaan sorga, aku jadi pewarisnya. Mohon maaf, saya katakan pret. Kita ini kampret-kampret kita semua ini. Kita berkata, aku anak kerajaan sorga. Aku pewarisnya. Emang pewaris itu nggak hidup sesuai dengan apa kehendak Bapa? Namanya ahli waris. Berarti dipercayakan kerajaannya. Dan isi-isinya, kekayaannya. Berarti nggak mungkin Tuhan percayakan kekayaannya. Sementara kita juga dipercayakan Tuhan keuangan kita. Kita nggak beres soal keuangan.
habis ambur-ambur yang nggak jelas. Dipercayakan berkat sama kita, kita pelitnya setengah hidup. Itu mau jadi ahli waris kerajaan Allah. Nggak mungkin. Mau dipercayakan kemegahan kemuliaannya di sorga. Dipercayakan sama orang pelit. Di mana ayatnya? Nggak mungkin jadi ahli waris. Hanya orang yang mau hidup bagi kerajaan Allah. Yang tidak mementingkan dirinya. Itu baru jadi ahli waris. Tidak mungkin CJ ini kasih ahli warisnya. Misalkan punya 2 anak. Yang satunya serakah. Yang satunya baik. Tidak mungkin dikasih sama yang serakah. Habis nanti harta warisannya. Nggak berguna. Dikasih, habis. Nggak berguna. Nggak dikembangkan. Sama dengan Bapa di surga konsepnya. Mau jadi ahli waris kerajaannya, jangan tanggung-tanggung berkorban bagi dia. Akhirnya bergairah hidup kita menjalani hidup ini karena janjinya. Bukan karena apa yang kita lihat depan mata. Hari ini aku nggak berduit, aduh galau ah. Jangan. Kita masih bisa mengerjakan yang lain bagi orang lain, sesama dan Tuhan. Bagi pekerjaannya. Mari kita tidak bergairah saat kita hidup dalam dosa. Saat kita melukai hati sesama atau tidak menyenangkan hati Bapa. Ayo kita sama-sama koreksi diri kita termasuk saya. Sama-sama kita koreksi diri kita. Mau jadi ahli waris, mari kita renungkan. Layak enggak saya sebagai ahli waris? Kita ngaku-ngaku, aku ini orang Kristen percaya Yesus jadi ahli warisnya. Sombongnya minta ampun kita. Percaya diri banget, aku ini ahli waris. Kerajaan sorga, aku ini anaknya Tuhan. Kalau anak berarti pewaris. Belum tentu. Kalau anaknya itu jahat, anaknya serakah, pelitnya minta ampun. Serakah, melukai aja kerjaannya. Nggak mungkin jadi pewaris. Nggak mungkin dipercayakan saya firman ini. Nggak mungkin. Tuhanku, yes. Aku percaya kalau dia berfirman. Dia pasti tepati janji. Apa yang bisa kita beri dengan sesama? Saya tidak hanya bicara uang. Pelayanan kita, ilmu pengetahuan kita beri bagi mereka yang tidak tahu, supaya mereka jadi tahu. Soal kesehatan, kalau kita paham, beri bagi mereka yang tidak tahu soal kesehatan. Berbagi ilmu. Jangan pelit dengan ilmu pengetahuan. Jangan kita berkata, aku mengasihi Tuhan. Mohon maaf. Apa aja kita nggak mau beri. Pengetahuan kita nggak mau beri. Uang kita nggak mau beri. Tenaga kita nggak mau beri. Talenta kita nggak mau beri. Bakat kita nggak mau beri. Melayani kita juga nggak mau. Melayani sesama, melayani pekerjaan Tuhan. Bagaimana mungkin? Mustahil. Jujur, kalau kita mau berkata jujur, kita ini orangnya suka dihormati. Betul? Kita sangat suka dilayani. Sangat suka kalau kita disanjung. Sangat suka kalau kita dipuji, diangkat-angkat. Sangat suka kalau kita ini dipercaya. Sangat senang kalau kita ini juga orang setia dengan kita. Sangat suka. Itu kita. Tapi coba begitu kita dihianati, nangisnya minta ampun. Betul, semua kita manusia seperti itu. Coba kalau kita dicurangi sama rekan kerja kita. Aduh, udah berdukanya. Tapi cobalah kita ganti
Saat aku tidak menyenangkan hatinya, kita putar. Hatiku berduka. Coba kita ganti konsep begitu. Sedikit kebodohan saya mau katakan ini saya aja deh soal kebodohan. Saya lakukan. Begitu dilakukan kebodohan itu, kebodohannya ketika Tuhan bicara, lakukan sesuatu Ben untuk orang ini. Saya menutup hati. Akhirnya orang lain yang disuruh untuk nolong orang itu. Padahal saya bisa nolong. Menolong tidak mesti dipaksakan. Apa yang ada pada kita. Apa yang bisa kita tolong. Saya bisa. Minimal tenaga, minimal uang ada di saku waktu itu cukup lah. Tapi saya menutup hati. Saya bodoh. Akhirnya orang lain yang melakukan. Orang lainlah yang diberkati. Bodoh saya. Nah itu jemaat Tuhan. Ayo kita sama-sama miliki gairah hidup. Karena janji Tuhan. Hidupmu dan hidupku berarti karena janji Tuhan. Janji beliau. Tetap percaya, pegang firman. Kalau dia sudah berjanji, dia akan tepat. Tak mungkin berkhianat dengan kita. Tetap lakukan bagian kita masing-masing. Jangan tuntut orang di sekitar kita. Jangan tuntut. Engkau dikhianati, jangan tuntut suamimu setia. Sakit memang, iya saya akui sakit. Saya jujur itu sakitnya. Betul secara manusiawi. Dicurangi itu sakit, dikhianati itu sakit. Pedih. Waktu sahabat saya berkhianat dengan saya, sakitnya minta ampun. Hanya karena dinilai dengan uang, saya dikhianati jemaat Tuhan. Sakitnya minta ampun. Itu sahabat, apalagi pasangan. Sakit, jujur saya ngaku. Tapi kita sudah belajar dari firman. Tetap lakukan bagian kita. Tetap lakukan, melayani pasangan kita. Nah, pokoknya mengasihi mereka. Tetaplah. Jangan menyerah. Tetap kuat. Tetap semangat. Ya jemaat Tuhan, tetap semangat. Ayo kita semangat yuk. Ada janji Tuhan menantimu dan menantiku. Benar. Hari ini engkau tidak dapat apa-apa secara waktu dan secara mata jasmani. Engkau tidak dapat apa-apa. Padahal engkau sudah berkorban begitu banyak. Tapi ingat, ada waktunya engkau akan menuai. Kapan itu? Hanya Tuhan yang tahu waktu yang tepat. Kalau tidak di bumi, di sorga nanti engkau tiba. Pegang itu. Begitu tutup mata, meninggal kita, buka mata, Tuhan menyambutmu. Ayo anakku, mau dapat kemuliaan. Benar. Saya ulangi tidak apa-apa. Saya ingat, saya berinding kalau cerita ini sangat menarik sekali. Dan membuat saya semakin takut. Waktu istri saya memang karunianya selalu penglihatan. Seperti video kalau dia dapat karunia itu. Di alam roh nyata gini, itu dia sering lihat langit terbuka, hamba Tuhan yang berzina, ya, ada piaraannya, ada will-nya, wanita idaman lain, ya. Yesus saya dikasih Tuhan penglihatan bahwa dia punya istri, ada simpanan lain. Nah, waktu itu saya ulang,
mertua saya meninggal dunia, lalu ada pribadi yang menjemput dia. Disambut dengan malaikat pakai trompet begitu. Trompetnya jangan bayangkan trompetnya kayak trompet di sini. Disambut dengan meriah, gembira sekali. Benar kata Alkitab, disambut. Yesus bilang begitu di Alkitab. Begitu disambut, dibawa almarhum mertua saya ini, dibawa Yesus ke tempat di mana Yesus berada. Akhirnya mereka berpisah. Lalu langit-langit tertutup. Betapa indahnya orang yang mati di dalam. Saya sedikit cerita, tidak memuji. Saya dengar-dengar orangnya dermawan, orangnya suka berkorban, membuat orang lain bahagia, membuat orang lain sukses. Itu saya dengar dari kesaksian cerita-cerita orang. Nah, bagaimana membuktikannya waktu beliau meninggal? Di situ Tuhan bukakan, dan itu nyata. Saya tidak bohong, saya tidak berdusta kepada Tuhan. Disambut. Nah, pada waktu itu, lanjut ceritanya, istri saya, Bu Gembala ini, bilang begini, Tuhan, izinkan saya mau ketemu dengan almarhum Abah. Dan pada waktu itu, Tuhan berkenan. Lalu istri saya dibawa bertemu dengan almarhum itu di dalam sebuah penglihatan itu. Dan almarhum mertua saya menoleh ke arah istri saya. Tapi bukan menoleh saja, bukan halo, bukan, menoleh sambil tersenyum. Dan almarhum mertua saya, dia sedang bekerja di sorga. Juga melakukan aktivitas. Di sana tidak cuma memuji Tuhan ya. Di sorga bukan cuma menyanyi-nyanyi. Selama-lamanya kerjaannya cuma nyanyi. Enggak, di sorga bukan itu tempat. Di sorga juga ada aktivitasnya seperti kita. Cuma di sana tidak ada air mata. Tersenyum aja, cerita istri saya, tersenyum mertua saya. Tidak ada beban apapun. Dan waktu itu istri saya waktu masuk dalam sebuah rumah, Yohanes 14 ayat 6. Aku menyediakan rumah tempat buat kamu, kata Tuhan. Ya kan? Di rumah Bapakku banyak tempat. Banyak rumah di sana. Aku menyediakannya buat. Itu benar Alkitab. Nah, waktu istri saya mau dihantar ke mertua saya ini nyata jemaat Tuhan. Nyata, bukan bohongan. Bertemu dengan mertua saya, dia masuk dalam sebuah gedung yang besar. Sangat besar dan mewah. Saya tidak bisa lukiskan betapa indahnya di sana. Saya nggak bisa lukiskan dengan kata-kata. Hanya ada di Alkitab. Anda lihat nanti di Alkitab, gambaran surga itu. Permata lazurit, ya kan, batu krisopras. Nanti ada buka lagi Alkitab. Betapa indahnya. Nah, dia masuk, istri saya ketemu, lalu di situ tersenyumlah. Nah, setelah kemudian peristiwa itu, istri saya juga pernah dibawa dalam satu tempat. Dan tempat itu ada yang kecil-kecil, jemaat. Ini fakta. Tempat itu kecil-kecil di luar dari kerajaan. Jadi nanti kehidupan nanti, orang yang pelit setengah hidup, serakah. Kalau syukur masuk surga. Kalau masuk surga, yang nggak pernah berkorban dalam hidupnya, ya masuk surga. Ya, dia nggak nabung di surga nanti. Seperti yang Yesus katakan, kumpulkanlah hartamu di surga, itu nanti ada juga kelas-kelasnya. Dia nanti tidak mendapat kemuliaan di sana. Ya sekedar masuk surga. Ya sama seperti di bumi. Orang yang bekerja keras akan mendapat hasilnya. Benar itu. Sama, kalau kita bekerja keras buat pekerjaan Tuhan, untuk kita mengikuti firman-Nya, berkorban, Anda sama dengan menabung di sana.
Engkau akan punya rumah dan engkau akan dimuliakan Bapa. Itu benar sekali Alkitab. Penderitaan yang kau alami saat ini, kata Yesus, tidak sebanding dengan kemuliaan yang akan dinyatakan kepadamu kelak. Itu betul. Hari ini engkau menderita demi orang lain. Engkau berkorban sungguh-sungguh, habis-habisan. Tapi itu sedang diperhitungkan oleh Tuhan. Engkau tidak akan kecewa nanti. Engkau tidak akan dipermalukan nanti sama dia. Alkitab berkata, kemuliaan akan kau terima. Sama seperti anak tunggal Bapa dimuliakan oleh Bapa. Istri saya cerita, ada rumah kecil juga, ada rumah besar. Kok begitu? Ya iya, tergantung hidupnya di bumi. Kesempatan hidup di bumi inilah engkau dan saya, jemaat dan saya, kumpulkan hartamu di sorga. Makanya jangan takut, jangan sedih. Ketika engkau tidak punya apa-apa, engkau berkorban bagi orang lain, bagi pasanganmu. Engkau dihianati, doakan dia. Biar dia kembali berjumpa dengan Tuhan, sama-sama akhirnya melayani. Amin. Tapi kalau belum juga, berjuang, berdoa terus buat suamimu, buat pasanganmu, buat mertuamu, buat sahabatmu yang melukai hatimu. Tetap lakukan yang terbaik. Berkorban terus. Layani terus. Engkau akan menikmati hasil pengorbananmu nanti. Percaya firman Tuhan. Ini janjinya. Akhirnya kita bergairah bukan? Hidupmu akan kau jalani bergairah karena janji itu. Amazing. Inilah yang membuat memotivasi hidup kami secara pribadi sebagai hamba Allah, sebagai budaknya Tuhan, abdinya Tuhan, dan hamba kalian yang melayani kalian semua. Anda semua jemaat. Inilah yang memacu gairah hidup. Saya akhiri. Ini mendorong saja buat kita semua. Kalau tidak ada kesaksian hidup, teladan hidup buat apa? Harus ada teladan hidup. Hari ini enggak, belum, besok ada. Gitu aja. Terus kita berjuang. Tapi saya izin dulu sama istri saya baru berani cerita ya. Kita aja dulu ya. Biar ada bekalnya besok. Ya hidup bukan hanya untuk diri sendiri. Ya, di sorga itu nanti ada kelas-kelas. Jangan bilang tidak ada. Ada pewaris kerajaan sorga. Tapi ada yang nggak pewaris kerajaan. Ya tinggal di sorga ya seperti masyarakat. Nggak ada di dalam kerajaan sorga itu. Kerajaan itu. Sama kayak kita. Di bumi ini ada kerajaan kan? Ada kan? Di Inggris ada kerajaannya. Tapi ada masyarakatnya. Nah itu berbeda. Berbeda. Oke? Sama kita juga. Nanti di sorga. Yang mau jadi pewaris kerajaan sorga. Bisa dipercaya oleh Tuhan. Dalam segala hal. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Oke. Baik, kita akhiri ibadah kita hari ini. Ada ular soalnya jemaat. Masuk. Lalu di tengah-tengah kebun. Oke, kita berdoa yuk. Bapa di surga, terima kasih buat firman-Mu hari ini. Kami sudah selesai mendengarkan firman-Mu Tuhan. Bapa, kami hidup berarti karena janji Tuhan. Dan itu yang membuat kami bergairah dalam hidup ini, menjalaninya. Apapun yang kami kerjakan, turut dengan firman-Mu. Sehingga itu yang akan memacu hidup kami untuk terus berkarya bagi kerajaan. Bahwa kami sadari bahwa hidup kami bukan hanya untuk diri kami sendiri. Tapi ada di mana ada janji Tuhan yang akan kami terima apabila kami melakukan firman-Mu. Di sorga ternyata ada kelas-kelas. Takkan mungkin sama upah mereka yang tak mau berkorban, yang bekerja bagi kerajaan Allah dengan orang yang tidak bekerja bagi kerajaan Allah. Tidak mungkin sama upah. Itu kata firman. Terima kasih Tuhan.
Saya percaya Engkau Allah memegang janji-Mu, tidak akan pernah Engkau hianati kami, tidak akan pernah mengecewakan kami, kelak kami tidak akan dipermalukan. Kami percaya. Terima kasih Bapak, kuatkan teguhkan firman ini dalam batin kami di sepanjang kehidupan. Dan juga aku berdoa buat seluruh pengurus-pengurus KJK Overseas Tiongkok ini Tuhan. Dan overseas lainnya di beberapa negara. Biar mereka tetap kuat, tekun dalam melayani Engkau, tidak menyerah sedikit pun. Bapak, mampukan mereka untuk hidup di dalam pekerjaan mereka, di mana mereka melakukannya untuk Tuhan. Bapak, kuatkan teguhkan semua para pengurus-pengurus keluarga Jemaat Kristus Overseas, dimanapun mereka berada. Bapak, masalah-masalah yang mereka hadapi hari-hari ini mungkin menciutkan mereka, membuat mereka lemah iman, hampir saja menyerah. Tapi setelah mereka dengar firman ini, mereka semakin bergairah dalam menjalani hidup. Terima kasih Tuhan Yesus, bangkitkan pengharapan kami di dalam Engkau Tuhan. Dan hamba berdoa juga untuk seluruh jemaat-Mu yang tidak hadir. Tuhan memberkati mereka dalam peringatan-peringatan supaya mereka tidak jauh dari Tuhan. Mereka tidak terlena dengan godaan-godaan daya tarik dunia ini. Sehingga membuat mereka lupa bahwa ada yang lebih istimewa lagi, yang lebih mulia lagi, yang Tuhan sudah persiapkan bagi mereka yang setia kepada Tuhan. Bapak, tolong Tuhan, ingatkan ini pada mereka. Bahwa dunia ini sementara saja. Kemewahan, kemegahannya cuma sebentar saja. Semua akan berlalu, hilang dan lenyap. Bapa, tolong kami Tuhan. Acu diri kami. Tuhan tolong kami. Supaya kami mengetahui bahwa diri kami bukan cuma urusan perut, urusan fasilitas duniawi. Tapi ada kemuliaan yang akan datang, yang menantikan kami, yang setia, yang berkorban, yang melayani, yang mengasihi Tuhan. Terima kasih Bapa di surga. Dan hamba berdoa buat semua jemaat-Mu yang hadir malam ini. Hamba selesai berbicara, tapi Tuhan tidak selesai berbicara. Tuhan yang sempurnakan firman-Nya untuk kami semua dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih Bapakku yang hidup, dan hamba berdoa juga Tuhan, biar kiranya seluruh jemaat-Mu dimanapun berada, semakin hari semakin luar biasa di dalam Tuhan. Kami sama-sama hidup menyenangkan hati Tuhan. Dan kami berdoa memberkati semua suami-suami jemaat-Mu ini. Tuhan tolong mereka dalam bekerja, jaga lindungi para suami jemaat-Mu ini Tuhan. Bapa, jaga hati mereka untuk tetap setia terhadap pasangan mereka. Hari ini mungkin mereka belum percaya kepada Engkau, tetapi masih punya kesempatan bagaimana kami membawa mereka kepada Engkau Tuhan Yesus melalui kehidupan kami Tuhan. Dan atau dengan cara-Mu yang ajaib, membawa suami-suami mereka untuk percaya kepada Tuhan Yesus. Ini doa dan kerinduan kami. Ada transformasi terjadi dalam jemaat Tuhan. Tolong kami semuanya. Terima kasih Bapak. Berkati pekerjaan semua dari jemaat-Mu dan suami mereka Tuhan. Tuhan dipermuliakan. Bapak, untuk jemaat-Mu yang sakit hari ini, Tuhan nyatakan kemuliaan-Mu. Sembuhkan jamahlah dengan kamu atau melalui medis, obat-obat, medika kesehatan, semuanya Bapa yang baik itu memberkati tubuh mereka dan akhirnya memperoleh kesembuhan, dan itu menjadi kesaksian bagi orang-orang di sekitar mereka. Terima kasih Bapa yang baik. Kami serahkan juga semua persekutuan ibadah kami setiap Rabu, Sabtu, dan Minggu 2 sesi. Tuhan, Kau hadir di tengah-tengah ibadah kami, supaya kami tandanya kami berkenan di hadapan Tuhan. Itu jauh lebih daripada kami hanya sekedar beribadah. Kalau Tuhan tidak hadir berkenan atas persekutuan kami, hampalah rasanya Bapa yang baik. Di setiap sesi Tuhan, baik dalam doa, baik dalam pujian penyembahan, baik dalam firman Tuhan dan doa berkat. Semua sesi Tuhan pimpin sehingga kami memuliakan Tuhan. Bapa, semua pelayanan ini adalah milik-Mu. Jadi kami kembalikan semuanya, segala pujian, kemuliaan, hormat bagi nama Tuhan Yesus Kristus Tuhan. Dan hamba berdoa juga Tuhan bagi jemaat-Mu yang menyaksikan ini di YouTube Bapa di surga. Tuhan, urapi mereka semuanya dengan segala kebaikan, kuat kuasa perlindungan daripada Tuhan.
Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami berdoa juga untuk anak-anak mereka, jemaat-Mu yang kami kasihi. Biar anak-anak mereka bertumbuh dengan baik secara fisik dan mentalitas. Tuhan, tolong para ibu-ibu, para suami istri ini, supaya mereka mendidik anaknya, mengatur pola hidup anaknya dengan baik, dengan seksama, Tuhan. Apa yang mereka ketahui untuk anak mereka semakin hari semakin lebih mantap di dalam kesehatan tubuh dan juga secara rohani. Terima kasih Bapak yang baik. Hamba berdoa menyerahkan seluruh kehidupan kami. Sebentar kami akan berpisah satu dengan yang lainnya. Tuhan menjaga dan memelihara kami. Aku percaya Tuhan Yesus. Terima kasih Bapak, sebelum kami berpisah satu dengan yang lainnya. Tuhan, kami memohonkan berkat untuk kami bawa pulang bersama-sama dalam penutupan ibadah kami. Haleluya. Mari sidang jemaat Tuhan, arahkan hati dan tanganmu. Mari sambutlah, terima berkat dari Bapa kita di surga. Sambutlah dan terimalah berkat daripadanya, yaitu anugerah Bapa yang begitu besar. Dan janji-janjinya yang dinyatakan bagi kita melalui firman-Nya. Dan terbukti, Yesus Kristus dengan cintanya yang besar memberikan segalanya. Sehingga membuat kita tidak ragu terhadap janjinya. Dan Roh Kudus-Nya yang dikaruniakan bagi kita sebagai penolong, penghibur, pemimpin hidup kita kepada firman-Nya, sehingga kita sempurna seperti yang Dia kehendaki atas kita sekalian. Diberkati rumah tanggamu, diberkati anak-anakmu, diberkati keluar masukmu, diberkati pekerjaan dan usahamu, ternakmu, semuanya diberkati oleh Tuhan dengan segala kebaikannya. Terimalah berkat ini dalam satu nama yang berkuasa dan yang hidup itu. Dalam nama Yesus Kristus Tuhan kita. Haleluya. Yang percaya katakan amin.